Setelah racun di dalam tubuh Xiaoyan berhasil dikeluarkan sepenuhnya, Xiaoyan pun secara perlahan mulai sadar. Begitu melihat kondisi sekitar sudah kembali normal, dia pun tampak merasa lega. Dokter peri kecil lantas tersenyum dan memberitahu Xiaoyan agar tidak perlu cemas karena seluruh gas beracun yang tersebar sudah berhasil dia serap. Meskipun racun ini sangat berbahaya bagi orang lain, tetapi bagi dokter peri kecil, gas beracun itu bagaikan tonik yang dapat membantu meningkatkan kekuatannya. Mendengar hal ini, Xiaoyan pun sontak merasa senang. Setelah mengamati aura di tubuh dokter peri kecil, Xiaoyan menemukan kalau kekuatannya memang telah meningkat ke bintang 5 Douzong. Tampaknya tubuh racun mematikan memiliki metode tersendiri dalam pelatihannya. Karena masalah tubuh racun sudah teratasi, Xiaoyan kemudian mengajak dokter peri kecil untuk segera keluar menemui Tetua Suqian dan yang lainnya. Begitu melihat kemunculan Xiaoyan, Tetua Suqian pun menghela nafas lega. Dia sangat bersyukur tidak ada hal buruk yang menimpa mereka berdua. Pada saat ini area di sekitar kediaman masih tertutup gas beracun. Meskipun tidak terlalu pekat, tetapi racun ini cukup berbahaya bagi para murid biasa. Oleh sebab itu, dokter peri kecil pun dengan cepat menyapu tangannya dan bergegas menyerap racun tersebut. Dalam sekejap, udara di sekitar pun kembali normal seperti sedia kala. Tentu saja setelah melihat tindakan itu, Tetua Suqian menyadari kalau aura yang dipancarkan dokter peri kecil jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya dia harus mulai terbiasa dengan kemajuan pesat yang ditunjukkan para generasi muda. Dikarenakan semua masalah telah berakhir, Tetua Suqian pun akhirnya menghapus penghalang yang sebelumnya dipasang di area tersebut. Xiaoli, Xian dan juga alkemis muda dari gerbang Pan yaitu Xinlan pun bergegas masuk begitu penghalang ini terbuka. Melihat kedatangan mereka, Xiaoyan lalu bertanya kepada Xinlan, kapan dia akan memulai perjalanan menuju ke dataran tengah. Xinlan pun menjawab kalau saat ini dia sedang memurnikan sebuah pil obat. Oleh karena itu, dia setidaknya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan sebelum memulai perjalanan. Setelah mendengar semua itu, Xiaoyan pun tampak sedikit termenung. Pada saat ini, ada cukup banyak hal penting yang harus dia lakukan. Seperti membantu Yao Tian menyempurnakan avatar spiritual menciptakan Sky Demon Puppet. Terutama dia harus segera memberikan pil obat yang dia janjikan kepada Medusa sebelum pergi ke dataran tengah nantinya. Bagaimanapun tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan segala urusan di sana. Meskipun cukup sulit bagi Xiaoyan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 dengan kemampuannya saat ini, tetapi setidaknya dia harus mencoba terlepas dari segala resiko yang mungkin saja terjadi. Tampaknya 2 bulan ini benar-benar akan menjadi waktu tersibuk bagi Xiaoyan. Beruntung kompetisi pil gathering yang dibicarakan Xinlan baru akan dimulai 2 tahun ke depan. Sehingga dia masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri di dataran tengah nantinya. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu sejak kejadian itu. Dan hal pertama yang Xiaoyan lakukan adalah kembali ke dunia magma untuk membantu Yao Tian menyuling avatar spiritual milik pelindung Suan serta menyempurnakan Sky Demon Puppet. Tak lama kemudian, Yao Tian pun perlahan keluar dari cincin penyimpanan di jari Xiaoyan. Meskipun dia telah menyerap Soul Saliva Cultivation yang diberikan oleh Xiaoyan, tetapi kondisinya saat ini masih terbilang sangat lemah. Oleh karena itu, dia berharap Xiaoyan dapat membantu selama proses ini berlangsung dan meminjamkannya Fallen Heart Flame. Setelah mendapat persetujuan dari Xiaoyan, Yao Tian pun lalu mulai bertindak dan mengendalikan Fallen Heart Flame. Sesaat kemudian, dia lantas menarik keluar avatar spiritual yang sebelumnya tersegel di dalam cincin. Dalam hitungan detik, kabut hitam pun menyebar dan menjelma menjadi sosok roh jahat yang berwarna merah darah. Namun begitu melihat Xiaoyan, roh ini pun buru-buru berbalik dan berniat melarikan diri dari tempat tersebut. Melihat hal itu, Yao Tian pun dengan cepat membentuk sebuah jaring api yang terbentuk dari Fallen Heart Flame dan secara langsung menutup pintu keluar dari gua itu. Rasa takut pun seketika melintas di mata roh jahat itu. Meskipun dia tidak memiliki kecerdasan, tetapi nalurinya mengatakan kalau jaring api di depannya sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, dia pun segera berhenti dan mundur beberapa langkah ke belakang. Yao Tian pun memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik. Hingga akhirnya jaring api itu pun berubah layaknya serigala lapar dan langsung melilit seluruh bagian tubuh roh jahat yang ada di hadapannya. Karena roh itu terus memberontak dan berusaha melepaskan diri, Yao Tian pun lantas memperkecil jaring api tersebut sampai benar-benar membuat roh jahat yang terkurung di dalam tertekan sepenuhnya. Setelah itu, Yao Tian kemudian meminta Xiaoyan agar membantu memperkuat Fallen Heart Flame.
Begitu Xiaoyan menyalurkan energi Doqi miliknya, suhu panas yang dipancarkan Valhalla Flame pun seketika menjadi sangat menakutkan. Hingga akhirnya roh jahat itu pun meledak dan berubah menjadi gumpalan kabut yang sangat terpekat. Yao Tian pun menghela nafas lega setelah melihat adegan ini. Jaring api yang diciptakan itu pun perlahan menyebar dan berubah menjadi sebuah kuali mengikuti segel tangan yang dibentuk oleh Yao Tian. Keterampilan ini secara alami membuat Xiaoyan cukup terkejut. Tidak bisa dipungkiri bahwa metode pengendalian api yang dimiliki Yao Tian benar-benar sangat mengagumkan. Selama roh jahat yang ada di dalam kuali api berhasil disempurnakan, maka gumpalan kabut hitam itu akan sepenuhnya berubah menjadi energi spiritual yang sangat murni. Sesaat kemudian Yao Tian lantas meminta kepada Xiaoyan untuk membantunya mempertahankan kuali api tersebut. Karena nyala api sepenuhnya dikendalikan oleh Yao Tian, hal yang perlu Xiaoyan lakukan hanyalah menyalurkan Doqi miliknya secara berkala. Selama proses ini berlangsung, Xiaoyan lalu mengeluarkan gulungan teknik Sky Demon Wayang yang dia peroleh sebelumnya. Sementara Yao Tian terfokus pada pemurnian roh jahat. Xiaoyan pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari keterampilan boneka tersebut. Setelah membaca gulungan itu lebih dari 1 jam, Xiaoyan pun mendapatkan beberapa pemahaman tentang Sky Demon Wayang. Pada saat ini Xiaoyan secara kebetulan juga sudah memiliki ketiga bahan yang diperlukan, mulai dari mayat, inti core magical beast, dan terakhir roh spiritual. Kilatan dingin pun seketika muncul di mata Xiaoyan ketika memikirkan hal yang berkaitan dengan roh. Dia lalu mengeluarkan sebuah botol giok yang digunakan untuk menyimpan jiwa Han Feng sebelumnya. Pada awalnya Xiaoyan mencoba mencari informasi keberadaan Yalou melalui Han Feng. Namun karena Han Feng tidak bersedia membuka mulut, Xiaoyan pun kembali menyimpan botol giok tersebut ke dalam cincin, begitu pula dengan gulungan teknik Sky Demon Wayang. Singkat cerita 3 hari pun berlalu dan proses penyempurnaan roh jahat itu pun akhirnya berhasil diselesaikan. Kegembiraan pun terpampang jelas di wajah Yao Tian. Dia lalu mengembalikan Valhalla Flame kepada Xiaoyan dan langsung menelan energi spiritual murni yang baru saja disempurnakan itu. Setelah itu Yao Tian pun bergegas kembali ke dalam cincin untuk menyerap energi murni tersebut. Tentu saja dia sangat berterima kasih atas bantuan Xiaoyan dan berjanji akan membalas semua kebaikan itu setelah dia menyelesaikan proses penyerapan ini. Karena masalah roh jahat sudah teratasi, Xiaoyan pun merasa sedikit lega dan bisa fokus untuk menyempurnakan Sky Demon Puppet. Sesaat kemudian Xiaoyan lalu mengeluarkan semua bahan yang diperlukan, termasuk 2 mayat yang tersimpan di dalam cincin penyimpanannya. Kedua mayat ini tidak lain adalah Yunsan dan juga Iblis Hantu. Di saat Xiaoyan mengamati mayat Yunsan, kenangan masa lalu dengan seorang wanita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yunzi pun seketika terlintas di pikirannya. Tidak bisa dipungkiri kalau Xiaoyan memiliki perasaan istimewa kepada sosok anggun ini. Bagaimanapun, Yunzi adalah wanita pertama yang memberikan kenangan manis bagi Xiaoyan saat menjalani pelatihan di luar kala itu. Xiaoyan perlahan menghela nafas lembut dan segera menyimpan kembali mayat Yunsan ke dalam cincin penyimpanan. Dia benar-benar tidak ingin menggunakan tubuh itu untuk memperbaiki Sky Demon Puppet. Tampaknya tindakan Yunsan di masa lalu yang menyebabkan munculnya keretakan di dalam hubungan antara Xiaoyan dan juga Yunzi, terutama bencana yang menimpa klan Xiao, membuat Xiaoyan tidak ingin melihatnya lagi walaupun dalam bentuk boneka sekalipun. Di samping itu, sampai saat ini Xiaoyan juga masih belum mendengar kabar apapun terkait keberadaan Yunzi setelah dia meninggalkan Kekaisaran Jiama. Namun Xiaoyan memiliki firasat kalau mereka mungkin saja akan bertemu lagi di dataran tengah nantinya. Singkat cerita, Xiaoyan kemudian membakar mayat iblis hantu untuk menghilangkan sisa-sisa spiritual yang tersisa di dalamnya, sebelum digunakan untuk menciptakan Sky Demon Puppet. Setelah sisa-sisa spiritual berhasil dihilangkan sepenuhnya, Xiaoyan lantas mengambil inti core magical beast tingkat 7 dan menanamkannya tepat di dada mayat iblis hantu. Xiaoyan lalu kembali mengeluarkan sebuah botol giok yang berisikan roh pelindung Ti yang berhasil dia tangkap bersama Medusa di Kekaisaran Chuyun sebelumnya. Pada awalnya roh pelindung Ti mencoba kabur dari tempat itu. Namun sayang, Xiaoyan dengan cepat melilitnya menggunakan api surgawi yang merupakan musuh alami para roh spiritual. Tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun, Xiaoyan pun terus meningkatkan nyala api tersebut sampai benar-benar panas. Jeritan kesengsaraan yang awalnya bergema di seluruh goa pun secara perlahan menghilang dan lenyap tak tersisa. Xiaoyan lalu memasukkan roh pelindung Ti yang sudah dia sempurnakan itu ke dalam kepala iblis hantu. Tak sampai di situ, Xiaoyan juga menambahkan beberapa bahan logam yang dibutuhkan selama proses penyempurnaan ini berlangsung. Tentu saja proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama.
Bahkan setelah 7 hari berlalu, penggabungan tubuh inti core dan juga Rose pelindung T di dalam tubuh iblis hantu masih belum mencapai tahap kesempurnaan. Pembakaran pun terus berlanjut tiada henti, sampai akhirnya tubuh iblis hantu pun menunjukkan tanda-tanda perubahan. Di bawah suhu panas yang dipancarkan api hijau giok, mayat iblis hantu kini perlahan berubah layaknya sebuah perunggu. Wajah Xiaoyan pun tampak cukup kecewa setelah melihat perubahan warna yang ditunjukkan mayat tersebut. Menurut catatan di dalam gulungan, Sky Demon Puppet terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu langit, bumi, dan manusia. Tingkat langit ditandai dengan warna emas, sedangkan tingkat bumi berwarna perak dan manusia memiliki warna perunggu. Meskipun Xiaoyan agak kecewa dengan hasilnya, tetapi dia tetap melanjutkan pembakaran sambil menambahkan beberapa bahan logam yang telah disempurnakan. Dalam proses ini, cahaya perak pun tiba-tiba muncul dan menyebar di permukaan mayat iblis hantu. Tidak hanya itu, aura yang dipancarkan juga ikut meningkat. Warna mayat yang awalnya perunggu kini sepenuhnya berubah menjadi warna perak yang sangat mengkilap. Kegembiraan pun melonjak di wajah Xiaoyan. Dia jelas memahami kalau boneka yang sedang disempurnakan itu telah naik ke tingkat bumi. Singkat cerita, Xiaoyan lalu mengeluarkan setetes darah ke dahi boneka tersebut untuk menciptakan sebuah segel. Setelahnya, boneka yang sudah disempurnakan itu pun mulai bergerak layaknya makhluk hidup. Meskipun boneka ini baru berada di tingkat bumi dan belum mencapai tingkat langit, tetapi Xiaoyan sangat puas karena telah mendapatkan pengawal sekelas bintang 6 Douzong yang akan selalu setia kepadanya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk spoiler part 1-nya. Dan untuk part 2-nya akan Mimin upload secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, and see you next time. Do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.